بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Begitu juga nyosang long kena puja ke wali oleh Allah. Jadi sabar dah. You merepet, you dari bengah sampai malam. Ya. Itu fakta, ada beberapa yang seperti itu. Nah, itu simbol yang Allah letakkan pada imra'atu Fir'aun. Kemudian Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Itu simbol seorang ibu yang rela mengorbankan hidupnya demi seorang anak. Itu Ummu Musa, ibu Nabi Musa. Kisahnya panjanglah ketika ibu Nabi Musa menyelamatkan Nabi Musa dalam kondisi waktu itu Fir'aun memerintahkan semua anak bayi laki-laki di seluruh penjuru Mesir harus ditemukan, ditangkap dan dibunuh hidup-hidup. Disembelih hidup-hidup. Maka ketika itu ibunya Nabi Musa cari cara bagaimana menyelamatkan bayinya yaitu Nabi Musa sehingga selamatlah. Ini di antara beberapa perempuan dalam Al-Quran. Satu lagi, Khawlah tadi, simbol perempuan yang kritis. Jadi Khawlah itu tidak sembarangan dia. Kalau sudah dia hadapi kezaliman, dia kritis. Aisyah kritis juga, Aisyah. Rasulullah aja beberapa kali kena protes sama Aisyah. Tingkat Rasulullah kena baurina pulang dia. Jadi biasa ada dia. Biar terlalu jihad lah. Ya. Rasulullah kena itu sama Aisyah itu. Sampai Aisyah itu, sampai Rasulullah tahu kapan Aisyah tengah hana kiban bahasa ida pegang. Dah pegang hana paham mungkin dia pegang hana paham Aisyah tahu. Mungkin bahasa lebih ini ketika mood sedang kurang cocok. Ya, mood bahasa mudah je mood ya. Jadi Rasulullah tahu itu. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu sedang bahasa aja ya. Aku tahu kapan kamu sedang pas moodnya sama aku. Dan aku tahu kapan kamu sedang tidak tinggal apa." Kata Aisyah, "Gimana depa?" Kata Rasulullah, "Kalau kamu sedang enak hati, sedang nyaman sama aku," kata Rasulullah, "kamu akan bersumpah. Kalau kamu bersumpah, kamu menyebutkan namaku." Dia bersumpah Aisyah karena orang Arab kan biasa kalau berbicara bersumpah, "Ya wallahi wa rabbi Muhammad." Kalau engkau bersumpah, engkau akan menyebut dengan "wa rabbi Muhammad," demi Tuhan Muhammad. Nya menyukai bersumpah Aisyah wa rabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Nya nyukai khabar disebut demi Tuhan Muhammad, nya tanda tinggal pah dengan Rasulullah. Tapi kalau kamu sedang agak lain, kamu bersumpah tidak menyebut namaku, tapi kamu bersumpah menyebut dengan wa rabbu Ibrahim, dan demi Tuhan Ibrahim. Hana ke demi Tuhan Muhammad, nya tinggal hicah. Jadi apa? Demi Tuhan Muhammad. Tapi dengan apa? Demi Tuhan Ibrahim. Itu begitulah kondisi perempuan. Apalagi kalau dihadapkan dengan kecemburuannya kepada Khadijah. Itu Aisyah luar biasa. Padahal Khadijah sudah meninggal jauh-jauh hari sebelum Rasulullah menikah dengan Aisyah. Tetapi Aisyah tidak pernah cemburu kepada istri-istri yang lain Rasulullah padahal hidup bersama. Sebagaimana cemburu Aisyah kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal lama, wafat. Nyan nyang ke puncak masalah tapi. Nyang menyokat tahe Rasulullah, tahe senyum siro nyang karaya masalah. Katanya orang hati-hati senyum siro. Nyang langsung karuri nang. Yang kebayangkan ditanya udah senyum siro, nyang kebayangkan lamule dayo Nabi Bidadari heboh sampai heboh sampai wi. Anak ke depan kan dia tersenyum kan sakit ulai ada masalah sebab kerja, masalah masalah ini.
Jadi cara ta netralkan masalahnya dengan ta senyum sira tu. Goknya dari tanya senyum gue fikir nya dalam pikiran tu. Bidadari kai pok-pok tengok. Rasulullah bersama Aisyah. Jadi Khawlah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, perempuan yang mengadu tashtaki fi zawjiha, itu seorang perempuan yang kritis. Dan Allah mengiyakan itu dan Allah tidak mempermasalahkan itu. Nah, justru disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah. Apa arti Al-Mujadalah Bapak Ibu? Mujadalah apa arti mujadalah? Jadalah yujadilu, artinya debat. Mujadalah, berdebat. Kenapa disebut surat itu Al-Mujadalah atau surat debat, diskusi, debatlah? Karena perempuan Khawlah tadi datang kepada Rasulullah ingin mengadukan, mendebatkan persoalan suami. Jadi, ana apa debat lah rumah tangga, ana apa? Bangak udip suasana macam. Dah pegah tikrek, jauh. Loh krek. Ana apa? Lanjutkan aja diskusi aja. Bangak udip suasana. Justru yang bahaya, ana pegah-pegah balik. Ana pegah-pegah balik. Mesti krek dah pegah apa? Suami enggak ngomong lagi ke isteri, isteri enggak ngomong lagi ke, ini yang bahaya ini. Dan banyak sudah rumah tangga seperti ini. Enggak ngomong. Ada istilahnya itu, apa istilahnya bahasa sekarang? Silent apa nanti? Nempah terapi jeleh pun terapi im. Kan gam mata ke boleh dan pegang-pegang apa. Seperti ada juga model-model suami, ada model suami dia enggak pernah menyebutkan nama istrinya. Nauragam, anda enggak sebut nanurina enggak. Jadi hayurnya gimana? Hai. Yang nak sebut sebagai nan ke jamun orang belum lahir anak pun. Yang lahir anak pun sampai anak kelima hai tapi ke hai. 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 Anak sebut nan. Ini persoalan. Ada saja diskusi dalam rumah tangga. Seperti tadi Rasulullah dengan Aisyah. Harus ada debat tadi tanda udip suasana. Harus ada apa namanya? Saya ada mendengar satu cerita. Mungkin kalau orang lain mendengar itu negatif, kalau saya positif itu. Dina usira urang cerita balok. Seorang guru, seorang ustaz senior. Jadi sira ustaz senior yo. Goknya lumayan padat jadual. Memang alim urang, kegiatan dakwah di mana-mana. Jadi kebetulan asisten beliau itu, asisten satu orang dekat beliau lah. Ngan lu. Nah jaja kopi lah ngan lu 3 go. Ya. Jadi cerita kan tapi ustaz. Jadi lun menyolon motong ustaz ya. Ya orang saleh taat. Nya menyona urin yang ngoknya lah moto ya. Nya nak PHP di radio kan. Orang saleh, orang alim. Ulama beliau. Tapi menyo kalau moto ngoknya ustaz. Nya menyona urin yang ngoknya lah moto. Nya ilung tu imlan tu. Yang urina ngonya ke protes ngonya ante gete bak lu ke menannya ke pegah ke suami ke apa bak lu tapi mungkin kalau orang lain mendengar ustaz masa kayak gitu isinya. Kalau saya justru luar biasa ustaz. Ke ustaz lengan lonyo de asisten ngonya dan ustaznya gurenyo ada apa ke dengar dah gei nyaurin yang pegah apa you tiga pon le balung tu ayo ke menang kan tapi ustaz yang ingkar inilah akhlak Rasulullah cuman ini entah siapa ustaznya saya enggak tahu. Ustaz Jul Arafah entah ada seperti ini atau enggak saya enggak tahu juga. Inilah yang bagus sebenarnya ya. Justru yang aneh model kat-kat aja. Secret pegah bau ni nang buam gekat you tam teim you habis you. Itu yang enggak dewasa itu.
Jadi apa nikah hemat anak apa daripada radio bah benar ni. Pegah je, bah tenang. Jadi itu khaulah itu. Seperti itu. Mujadalah memang seperti itu karakternya. Dia itu bicaranya lebih banyak karena mujadalah. Urang debatnya urang 3 pegah. Yang keurida. Ada masalah. Dan itu ada fungsi-fungsinya. Nyatanya uragam kan itu nak masalah dengan tetangga. Dia kan haid apa banyak. Yang keaman baru ini kan. Depan tu yang ada. Tajak belau tu pupu mesti tak belau tajak belau belanja apa. Tanya kan padik yang you. Nyo leher 2,000. Padik kurang 280 je. 20,000 lagi kurang. Padahal modal cerita 50 taganya. Nah, urinang samping. Yang keaman dah yo. Yang insya-Allah harganya dari leher tu di tengah merupa. Jadi memang seperti itu. Dan kondisi-kondisi melengkapi, maka disebut mujadalah. Jadi selama masih dalam koridor yang sehat, tidak masalah, silahkan. Nah, dalam beberapa hadis Rasulullah menyebutkan sampai pesan akhir Rasulullah itu menjelang wafat beliau, as-salah, an-nisa wa ma malakat aiman. Coba kita bayangkan pesan terakhir, wasiat terakhir Rasulullah menjelang wafat hanya ada 3 atau 2 pesan. Pertama salat, yang kedua atau diantaranya itu adalah tentang perempuan. Maksudnya apa? An-nisa, jagalah perempuan itu baik. Dan semasa hidup Rasulullah sering berpesan, wastausu bin nisa'i khaira. Jagalah perempuan itu baik-baik, perhatikan perempuan itu baik-baik, lihatlah perempuan itu baik-baik. Beri dia kehormatan, beri dia keistimewaan, dan kita semua setara pada dasarnya, sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah. Kalau kemudian sebagian kita Allah jadikan di atas sebagian, itu baru kemudian kita jalankan tugas kita masing-masing. Suami tugas suami, istri sebagai istri kepada suaminya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man kana lahu bintun, barang siapa yang dia diberikan anak perempuan 1 oleh Allah, kemudian fa'addabaha, dia mendidiknya dengan penuh kesabaran, wa rahimaha, dan dia memberikan kasih sayang full kepada anak perempuan itu, bahkan melebihi anak laki-laki, apa kata Rasulullah? Wajabat lahul jannah, wajib bagi si ayah itu masuk surga. Nah, inang kedayo yang ngehaba bunuh kana mujadalah tak dapat dimang mecu kadang-kadang tapi wajib masuk surga. Tiro ni inang tamah 2 ro yang mai tiro kali nah lah kira-kira dapat dimang tapi wajabat lahul jannah, 2 anak perempuan disayang, diberikan kasih yang full, diberikan perhatian lebih, dididik dengan baik, wajib masuk surga. Jadi bukan hanya ke masjid masuk surga, punya anak perempuan diberikan perhatian full, kasih sayang full, wajib masuk surga. Dalam hadis yang lain, 3 banat, 3 anak perempuan, demikian juga wajib masuk surga. Makanya alhamdulillah makin banyak anak perempuan, makin potensi masuk surganya besar. Jadi na urang tidak gampang long, na ne kaya inang tapi. Anak pun inang, anak leh inang, anak keput inang, anak kedua inang, keleh keput, kelimang sampai ke 6. Wati ke 6, watin anak ke 6 tetap anak inang cit, hai ke fikir ke bohnan mana? Rina Ridara. Safira. Apa makna Rina Ridara? Rina, ri. Tip yang na tapi anak inang. Fikir orangnya mana bahasa Spanyol ya, bahasa Aceh. Rina Ridara Safira. Ini yang kagem pakai nyo kasih kajet nambah mentang takut ketujuh lah betul dah tu. Nah, jadi ini apa namanya? Pahala besar. Nah, jadi perempuan itu hendaklah kita tempatkan pada tempat yang terhormat. Maka
Hendaklah kita perhatikan perempuan. Ini kita suami-suami ya. Bertakalan isteri-isteri kita yang bajai kibat. Penampilan kibat takalan tiga-tiga. Nyu dia takalan urinang ladung dia pembantu. Ingat apa? Ada kalan bapa yang urinang tu. Dia takalan urinang yang lagi hihi rumah kak gule pasal ketapang hihi. Tak boleh seperti itu. Okeylah menyogejak ho lain, tapi di rumah sama suaminya harus diperhatikanlah istrinya. Ini kalau enggak kita di Aceh ni kena ni sama diserang ni sama orang-orang yang menyerang patriarki ni. Laki-laki semena-mena sama isteri. Tak boleh. Urang menyegekalan gedanya. God hanaga gedanya. Haya gedanya tergantung bak urina gedanya. Punya urina gedanya mekroop. Ana kalau urina ni. Yang penting tengok masalah. Laki-laki perempuan itu gambaran suaminya. Maka Rasulullah mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, istrinya. Dan aku yang paling baik dengan istri dan keluargaku. Artinya baik seseorang tergantung bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anak perempuannya. Tak kalah tablo baje. Begot bacu. Baik bajel heplo rimang ribe sabo. Tak servis tu rinang dia. Baik tanya tapi dah servis. Tak servis tak kalah. Baik cuman kita kasih waktu dia minta. Jangan. Tanpa dia minta kita kasih. Dan jangan anggap remeh memperlakukan istri dengan baik. Memperlakukan istri dengan baik itu adalah sumber salah satu kunci kemakmuran hidup, kebahagiaan, kesejahteraan. Kita pandang remeh. Minimalnya secara hukum fikih. Minimal setahun itu berapa kali beli baju untuk istri? Wajib. Minimal. Dua musim. Kalau dalam fikih kan 2 musim, karena di Arab kan musim dingin, musim panas. Kalau musim dingin beli baju musim dingin, musim panas beli baju musim. Jadi setahun 2 musim. Kalau kita memang enggak ada musim-musim, jadi kita patokannya lebaran biasa orang beli baju. Lebaran haji dan lebaran Idul Fitri dan lebaran haji. Minimal 2 go. Baik sampai urina gedanya gue pakai baje ada katiploh ton kau likut. Dia urang jaman belah baje kana, belah ju beraya-raya ju. Kan ini beli, ini kan lengannya segini lengan. Terlipat ngai tun hetun. Celana yang si blok payang-payang aju ngai tun melimangga raya. Tak boleh. Ada hukumnya. Itu wajib, itu bukan sunat. Minimal baju 2 kali. Minimal itu 2 kali dalam setahun. Itu wajib kita beli baru. Jadi harus kita lihat, kita perhatikan. Hanjut mana-mana ju hanjut. Ya. Nah, itu mencerminkan bagaimana kita. Minya urina gedanya alhamdulillah ceria. Nyam tandaji urina suami yang menyo di Arab hanya mohon maaf beda budaya kan. Menyo di Arab urina uragam berlomba-lomba membuat istrinya itu gemuk. Yang di Arab. Karena budaya di sana kalau istrinya gemuk-gemuk berarti suaminya hebat. Kalau istrinya kurus-kurus, suaminya dipertanyakan. Kok bisa pijut dah kok ya. Pegilanya Itu budaya di sana seperti itu. Karena memang perempuan suka makan. Jadi cara berbahagia boleh supply makanan. Tapi tergantung budaya masing-masing. Jadi intinya istausu bin nisa'i khairah. Perhatikan. Jadi di rumah itu jangan semua pekerjaan. Karena kadang-kadang biasa buat tayuyu. Dah.
perempuan itu harus ada martabat, harus ada kehormatan, harus ada. Sampai Rasulullah itu dalam hadis Sahih Bukhari itu dibawa Aisyah jalan-jalan keluar malam itu. Ada Sahih Bukhari itu bilail. Padahal zaman lampu ana. Lampu jalan mana aja bukan lampu ya. Tapi dibawa sama Rasulullah jalan-jalan istrinya. Kita sekarang di Banda Aceh lampu indah semua. Anda tidak berdebit. Payah jak gerau. Ya jak gerau dengan alasan sibuk dakwah sajalah. Tak boleh, Rasulullah lebih sibuk lagi. Jadi Islam juga menghendaki kita itu menempatkan perempuan sebagai pasangan hidup kita, sebagai penyeimbang hidup kita. Kita semua sama selevel dalam menjalankan perintah Allah dan dalam meninggalkan larangan Allah. Kita semua sama dalam hal kalau masuk surga atau sebaliknya, na'udzubillah ya. Maka oleh karena itu hendaklah kita perhatikan kembali istri-istri kita, anak-anak perempuan kita. Mudah-mudahan mereka menjadi perempuan-perempuan hebat dengan perlakuan yang hebat juga dari kita sebagai suami dan ayah bagi mereka. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.